dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita begitu nyata dari hari ke hari. Juga saat ini kita dapat beribadah dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan hati Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus dengan hati penuh hormat dan syukur. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14 berkata, "Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Tuhan yang membentangkan langit seperti kain, namanya besar mengatasi langit. Sampai akhir segalanya, Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Layak diagungkan dan dipuji, Raja segala raja di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan. Akan dipimpin Pendeta Krishna. Ya Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah melimpahkan kami dengan kasih dan anugerah, kebaikan dan berkat di dalam sepanjang langkah hidup kami.
kekuatan, pengharapan, penghiburan, sukacita Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan kami mengaku bahwa kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa kekuatan dan kuasa pertolongan Allah melalui Roh Kudus-Mu. Kami menyadari ketika kami berjuang dan bergumul dengan kedagingan kami tidak akan pernah mampu membereskan akan hidup kami jikalau kami hanya mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Ketika kami berjuang, bergumul, mengalahkan akan dosa dan kuasa dosa, keterbatasan kami dan keberdosaan kami menjadikan kami tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Namun kami bersyukur Engkau datang ke tengah-tengah dunia, menyelesaikan akan urusan dan segala hal terkait dengan dosa manusia melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, memberikan keselamatan, memberikan hidup baru, mengampuni kami keberdosaan kami, baik dosa di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya Tuhan, semua sudah Tuhan tanggung melalui kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga setiap kami yang percaya kepadamu, yang seharusnya binasa, namun dalam iman percaya kami kepadamu ya Allah, maka kami mendapatkan kehidupan kekal yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun untuk setiap dosa-dosa yang belum kami bereskan, belum kami selesaikan di hadapan Tuhan. Dosa yang menghalangi ibadah kami, dosa yang menghalangi kami menikmati berkat kemurahan, kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, supaya kami benar-benar layak untuk memuji, membesarkan, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah beroleh anugerah pembenaran karena kuasa darah Yesus Kristus, mari bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari bersama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Keindahan kisah Natal tak terungkapkan dengan kata. Kehadiran para malaikat surga pada gembala memberitakan sukacita kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia, memberikan pengharapan, pembebasan manusia dari belenggu dosa dan maut, dan menjadi jalan keselamatan dan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Dan saat ini, seluruh dunia mewartakan Yesus telah lahir. Lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya.
Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, bagi Dia, haleluya, amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus Kristus, Putra Tunggal Maha Kudus, datang sebagai manusia bagi kita, kepunyaannya. Menjadi terang saat sekeliling terasa gelap, membuka jalan di saat pintu seolah tertutup, hingga kita dapat melangkah dengan keyakinan penuh pada janji pemeliharaan kasih setianya, karena Yang Maha Kuasa hadir bersama kita, Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamat. Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Memberikan terang bagi kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi
Saatnya kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, kita memohon agar hati setiap orang percaya semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kedua, doa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kerelaan Tuhan merendahkan diri, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Engkau rela menanggalkan segala kemuliaan-Mu sebagai putra Allah yang maha kuasa, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sangat besar, menebus, membebaskan kami manusia tak berdaya dari belenggu dosa dan maut, mengangkat kami menjadi milik kesayangan-Mu, membuat hidup kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang hebat bagi kami. Tetapi seringkali kami tak mampu untuk tetap mengingat, mempercayai akan kebesaran kasih-Mu. Meskipun sudah Tuhan paparkan dalam tindakan nyata yang takkan terbalas oleh siapapun. Terlebih ketika dinamika kehidupan seolah hendak membawa kami pada keraguan akan kasih setia-Mu yang hebat dan kekal. Tuhan, ampunkan kami karena kami kurang mengenal akan hati Tuhan yang sesungguhnya berlimpah dengan kasih abadi bagi kami, membuat sesaat kami meragukan akan kebaikan hati dan kesetiaan Tuhan pada setiap janji firman-Mu. Dan kalau saat ini mungkin di hati kami masih meragukan akan kasih setia-Mu, Roh Kudus, tolong kami yang kurang percaya ini. Tuhan Yesus, saat ini dengan segala kerendahan hati, kami mohon, kiranya Roh Kudus berkenan melayakkan setiap kami umat-Mu untuk memperoleh anugerah-Mu, memiliki hati yang semakin rindu untuk mengenal hati Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan teguhkan iman di hati kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon, kiranya hikmat Tuhan senantiasa memimpin, melindungi Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, juga TNI dan Polri, dan semua para pemimpin yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Juga rakyat bangsa Indonesia, kiranya dimampukan untuk tetap bersatu hati dengan semangat juang yang tinggi, menjaga kesatuan NKRI dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga di tengah keberagaman, tidak lagi mempertentangkan perbedaan keyakinan, tetapi merajut perbedaan yang ada untuk menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Terlebih di tengah rangkaian persiapan dan pengamanan tahapan pemilu, agar semua dapat berjalan dengan tertib dan damai. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan campur tangan dalam proses pemilu yang akan datang, memilih dan menempatkan para pemimpin yang mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, baik Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet yang akan datang, baik di pusat maupun di daerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Krishna. Ya, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita di dalam kitab Roma. Roma, pasal yang terakhir, pasal yang ke-16, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, kitab Roma, pasal 16, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk segala kebaikan-Mu. Saatnya kami belajar menenangkan dan meneduhkan diri kami ketika sesaat kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman. Kami mohon hikmat tuntunan terang Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami benar-benar boleh memahami, menerima, meyakini, dan bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena hanya firman dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup menolong kami, menuntun kami berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kepadamu kami berdoa, berserah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Kitab Roma pasal 16 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-27. Sebentar, agak ribet di sini. Ya. Kitab Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27, saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, motivasi ataupun tujuan itu menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Motivasi dan tujuan dalam hidup itu penting karena itu seringkali menjadi penolong dan pendorong untuk kita mempersiapkan jalan, mendapatkan kehidupan masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak kisah orang-orang hebat, kisah orang-orang yang sukses, yang segala sesuatunya itu sebenarnya dimulai dari motivasi dan tujuan di dalam hidupnya. Berpegang kepada sebuah motivasi, keyakinan yang kokoh, kemudian menjalani hidupnya dengan satu tujuan yang pasti, menolong dia, mendorong seseorang ini untuk terus berusaha, untuk terus berupaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, apakah motivasi dan tujuan itu cukup untuk membawa kebahagiaan, membawa keberhasilan, membawa kehidupan yang lebih baik? Bapak, Ibu, dan Saudara, motivasi dan tujuan ini belum cukup. Masih ada hal yang lain yang bisa menolong kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Motivasinya baik, tujuannya baik. Kalau tidak diimbangi dengan cara hidup yang baik untuk mendapatkan tujuan itu, yang terjadi adalah penjara, koruptor, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tujuannya pengen kaya, tujuannya pengen berhasil, tujuannya pengen mendapatkan sesuatu, tujuannya pengen dihargai, tujuannya macam-macam dalam hidup ini. Kalau tidak diimbangi dengan cara yang baik, cara yang benar, cara yang sesuai dengan apa yang jadi keyakinan imannya itu sendiri, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Berapa banyak orang-orang, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka kelihatan menjadi orang yang berhasil, mereka kelihatan menjadi orang yang saleh, tetapi ketika motivasi dan tujuan itu tidak didukung oleh sebuah pemahaman pengenalan yang benar tentang siapa dia dan siapa Allah yang menciptakannya, semuanya menjadi sia-sia. Saya menggambarkan pentingnya motivasi dan tujuan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti seperti anak-anak yang sedang bermain main lomba kelereng. Kelerengnya ditaruh di sendok, sendoknya dimasukkan digigit mulut gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, seseorang yang berhasil adalah seorang yang apa? Orang yang fokus dengan tujuannya. Artinya dia tahu garis finishnya di mana. Artinya dia harus tahu kapan harus belok. Artinya dia harus tahu kapan mempercepat langkahnya, kapan memperlambat langkahnya. Dia harus tahu sampai di titik mana lawan-lawannya, teman-temannya, sampai di titik itu. Fokus kepada tujuan, kemudian dia mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan. Baru dia akan bisa mendapatkan apa? Minimal mendapatkan hasil yang terbaik. Kalaupun nggak menjadi yang nomor satu, setidaknya dia bisa mengalahkan tantangan. Membawa kelereng dengan sendok itu dari satu titik ke titik yang lain. Perjalanan hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sebagai umat Allah juga penting bagi kita untuk memiliki motivasi dan tujuan hidup yang pasti. Motivasi dan tujuan hidup itu yang akan menolong kita, mendorong kita sebagai umat Allah untuk berjalan di dalam kehendak dan rencana Allah. Apa yang menjadi motivasi dan tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebenarnya inilah yang menjadi motivasi tertinggi bagi setiap umat Allah.
mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan kita. Itulah sebenarnya yang menjadi motivasi utama kita, yang harus menjadi tujuan tertinggi di dalam hidup kita, menjalani hidup ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang harus terjadi, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita sampai belum sampai kepada titik ini, ya kita harus berjuang lagi, kita harus berupaya lagi untuk menjadikan segala sesuatu yang kita punya, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu benar-benar kemuliaan Allah dinyatakan atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Kristus, inilah yang Paulus nyatakan di dalam bagian firman Tuhan. Ketika kita membaca kitab Roma dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-16, dua bagian kitab Roma, pasal 1 sampai pasal 11 itu banyak berbicara tentang pengajaran, banyak berbicara tentang doktrin, berbicara tentang pemahaman-pemahaman dasar-dasar iman Kristen, apologetik dan lain sebagainya. Paulus nyatakan mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 tentang siapa Yesus, siapa bangsa Israel, apa itu anugerah keselamatan, bagaimana bangsa-bangsa di luar bangsa Israel bisa mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus. Semuanya diulas dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-12. Kemudian pasal yang pasal 11. Pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-15 khususnya. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang hal-hal praktis. Apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran dari pasal 1 sampai pasal 11 tadi. Kalau sudah meyakini dan menerima kebenaran di dalam Kristus Yesus itu, apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini? Menjalani hidup dalam relasi kita dengan sama, sebagai umat percaya, sesama umat percaya, dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pemerintah, dengan suku bangsa yang lain. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita bekerja? Itu dinyatakan, diajarkan dalam pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-15. Nah, di akhirnya itu Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah Paulus menjelaskan tentang siapa Yesus, anugerah keselamatan dan lain sebagainya, Paulus juga memberikan prinsip-prinsip praktis bagaimana menjalani hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Ujung akhir dari Roma pasal yang ke-16 ini bicara tentang apa? Bicara tentang segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan ini mirip di dalam pasal 11 ayat yang ke-36. Mengakhiri bagian ketika Paulus bicara tentang pemahaman iman Kristen banyak di sana. Pasal 11 ayat yang ke-36 Paulus berkata seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah prinsip hidup kita. Inilah motivasi hidup kita. Inilah tujuan hidup kita. Setelah belajar mengenal segala kebenaran di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita, yang membawa kita kepada kehidupan baru, Paulus ajarkan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Masuk pasal 12 ayat yang pertama. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Bicara tentang kemuliaan Allah, segala kemuliaan bagi Allah. Kemudian aku menasihatkan kamu jalani hidup dengan pembaruan hidup yang kemudian diuraikan. Ditutup lagi di dalam pasal 16. Segala kemuliaan bagi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Apa dan alasannya? Kenapa kita harus membawa hidup kita memiliki suatu motivasi dan tujuan hidup yang utama kita adalah Soli Deo Gloria. Hanya bagi Tuhan saja kemuliaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 alasan yang bisa kita munculkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 itu. Alasan sederhana yang membawa kita untuk melakukan segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Alasan sederhana yang menjadikan kita mampu dan mau melakukan segala sesuatu itu untuk kepuasan Sang Deo, Sang Allah, bukan sang ego diri kita sendiri. Alasan itu terkait dengan kata-kata apa? Ada kuasa Allah, rencana Allah, dan hikmat Allah. Karena kuasa, rencana, dan hikmat Allah yang Allah nyatakan atas hidup kita sebagai umat pilihannya, disitulah yang menjadi alasan mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, harus bisa. Kita memuliakan Allah dan membawa kemuliaan Allah itu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kenapa kita harus soli Deo Gloria? Kenapa kita harus memuliakan Allah dan segala kemuliaan itu hanya bagi Allah? Alasannya adalah kuasa Allah yang menguatkan hidup umat pilihannya. Setiap kita ini sudah merasakan, mengalami, menikmati segala kelimpahan berkat dan kuasa Allah atas hidup kita hari ini. Kalau kita bisa ada hari ini, kalau kita bisa kuat hari ini, kalau kita masih bisa hidup sampai dengan titik ini, Bapak Ibu dan Saudara, semua karena kuasa Allah yang terus bekerja untuk menolong kita, menguatkan kita, menghidupkan kita. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus memuji kemuliaan Allah yang berkuasa untuk memelihara umat pilihannya. Paulus mengalami secara pribadi bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan atas kehidupannya. Sejak dia pertama kali menyatakan tekadnya untuk menerima Yesus. Di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, diajar dan membawa diri, merendahkan diri, menanggalkan egonya sebagai orang yang paling pintar, dididik kebenaran di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mulai dari titik dia melayani hidupnya, melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Paulus merasakan, mengalami begitu banyak kuasa Allah dinyatakan atas hidupnya. Pimpinan Allah dinyatakan atas hidupnya. Tuhan menolong Paulus dengan begitu banyak cara yang ajaib. Pernah dia diturunkan melalui keranjang. Pernah dia dibisikin orang, kemudian dia harus kemudian meninggalkan tempat itu karena dia dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Bahkan ketika dia sedang menuju ke Roma bukan karena kesalahannya, tetapi untuk naik banding karena dia diperlakukan tidak adil. Dan salah satu tujuannya juga untuk memberitakan Injil. Ketika kapalnya diombang-ambingkan badai, bahkan ketika kapalnya pecah sekalipun, Tuhan tetap menyatakan pertolongannya. Kuasa Allah ada di situ. Di pulau kecil ketika mereka terdampar, kuasa Allah dinyatakan untuk menguatkan hidup bukannya Paulus, tetapi orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus benar-benar mengalami kalau dia kemudian mengatakan soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan dan hanya milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Paulus mengalami semuanya itu. Kalau bukan karena Tuhan, dia tidak bisa sampai di Roma. Kalau bukan karena Tuhan, dia tidak bisa tetap bertahan untuk menjadi pemberita Injil. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin dia sudah mati puluhan tahun yang lalu ketika dia menyatakan diri menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena semua orang-orang Yahudi yang fanatik berusaha untuk menangkap dan bahkan membunuh akan Paulus. Kuasa Allah menguatkan hidup Paulus, maka Paulus mengatakan soli Deo Gloria. Kuasa Allah juga menguatkan hidup siapa? Hidup jemaat di Roma. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Roma memang ibu kota internasional pada masa itu. Ibu kota negara, kota yang sangat megah, kota yang sangat maju. Tetapi di tengah-tengah kota yang sangat berpendidikan, kota yang sangat maju, pusat pemerintahan, pusat kerajaan dunia pada masa itu, bukanlah sebuah jaminan bahwa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bisa menjalani hidupnya dengan santai dan normal. Justru di tengah-tengah situasi seperti itulah di Roma, umat Allah, orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, mereka banyak menghadapi tantangan secara langsung. Mereka harus mempertahankan imannya. Mereka harus mempertahankan bagaimana mereka tetap setia kepada Tuhan meskipun hukuman itu menanti. Tradisi mengatakan bahkan orang Kristen, jemaat di Roma pernah difitnah ketika terjadi kebakaran besar di Roma. Kebakaran besar di Roma yang dituduh yang membuat kebakaran itu adalah jemaat Tuhan. Padahal sejarah juga membuktikan kebakaran besar di kota Roma pada masa itu terjadi oleh karena perintah seorang kaisar yang sangat-sangat membenci akan kekristenan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, situasi-situasi yang pelik, situasi-situasi yang sulit dialami oleh jemaat di Roma, dan Paulus katakan soli Deo Gloria. Kenapa? Karena kuasa Allah itu pasti menguatkan akan hidupmu. Kuasa Allah itu pasti akan menolong dan menopang hidupmu. Kuasa Allah itu ada untuk apa? Membawa kebaikan atas kehidupan umat pilihannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran ini tetap ada sampai dengan hari ini. Kuasa Allah yang menguatkan hidup umat pilihannya tidak hanya berlaku bagi Paulus atau jemaat di Roma saja.
Kebenaran bahwa kuasa Allah yang menguatkan hidup umat pilihannya itu pun juga kita alami dan terjadi sampai dengan hari ini. Kita bisa hidup, kita bisa kuat sampai dengan hari ini. Karena apa? Satu alasannya, karena ada kuasa Allah yang terus bekerja tanpa henti untuk menguatkan, menolong, mendorong kita. Tahu atau tidak tahu, terasa atau tidak terasa, sadar atau tidak sadar, kuasa Allah itu terus bekerja atas hidup kita. Terus menolong kita, terus membawa kita untuk kita menikmati kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kuasa Allah bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Kuasa Allah bekerja dengan cara yang kadang-kadang bahkan tidak kita lihat. Namun kalau kita mau jujur, kita bisa duduk, saya berdiri di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa duduk di tempat itu, dan hari ini bisa beribadah bersama-sama. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang menolong kita. Diminta ataupun mungkin kita tidak minta, ya pasti kita berdoa minta perlindungan. Tetapi ada begitu banyak hal terjadi atas hidup kita. Tanpa kita minta, Tuhan kerjakan yang terbaik atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup kita itu bergantung dan tergantung dengan kuasa Allah. Kalau kita mau hitunglah sebentar gitu ya, nggak usah lihat yang lain. Lihat kepada diri kita masing-masing. Apa yang melekat dalam diri kita? Baju, tas, dompet, uang, jepit rambut, lipstik, make up, atau apapun yang ada dalam diri kita yang melekat hari ini. Bukankah itu salah satu cara Allah untuk menolong kita, bukan? Menyatakan kuasa Allah atas hidup kita. Ada beberapa orang di antara kita yang bisa jahit. Ya, bisa jahit, bisa bikin baju dewek. Tapi pertanyaan saya, hari ini berapa banyak yang baju bapak atau ibu jahit sendiri? Lah, apa repot-repot? Ya memang Tuhan kasih orang spesial, khusus kerjaannya sebagai penjahit untuk apa? Nolong kita. Meskipun kita bisa jahit, tetapi dengan keterbatasan waktu, dengan kekuatan kita, akhirnya kita mengatakan, ya wes jahit no aku. Gitu kan ya. Kita punya ilmunya, kita punya kemampuan, tetapi ada orang lain yang lebih apa? Lebih berkompeten, dan Tuhan tunjuk, Tuhan tetapkan mereka untuk menjahitkan baju bagi kita. Kalau kita bisa makan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak pernah mikir, paling mikir berasnya ini mereknya opo, gitu kan ya? Mereknya mana, pabriknya mana, mungkin kita bisa milih seperti itu. Tapi kita tidak pernah mikir, ini beras dari pabrik itu, sawahnya teko endi. Ya kan? Sawahnya ini jangan-jangan nanti punyanya musuhku, orang yang membenci aku. Pernah mikir seperti itu? Kita punya orang mungkin teman SMA yang sampai sekarang enggak pernah akur gitu ya. Musuhan, terus dia punya sawah di sana. Kita nggak pernah tahu, bisa-bisa makan nasi yang kita makan itu hasil sawahnya dia. Tapi Tuhan sengaja menutup itu semua supaya apa sih? Supaya kita mengalami dan benar-benar menyadari bahwa betapa terbatasnya kita di hadapan Tuhan. Kuasa Allah itu begitu banyak, begitu nyata atas kehidupan kita. Mau kita bicara tentang banyak hal. Sakit, penyakit yang sekarang mulai naik lagi, COVID dengan varian terbaru dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, terlepas dari beberapa orang yang meyakini ada teori konspirasi di dalamnya. Tetapi coba lihat, kuasa Allah dinyatakan memberikan hikmat, entah itu kepada orang yang dalam tanda kutip sengaja membuat virus itu, atau kepada orang yang dalam tanda kutip juga sengaja membuat hikmat itu, membuat obatnya. Ada hikmat Tuhan berikan, ada kuasa Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Dan buktinya hari ini kita masih bisa hidup. Kita masih bisa bernafas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diizinkan Tuhan sampai di titik atau di jurang, di tebing kematian, mungkin baru kita bisa berpikir dan mengalami dan merasakan bersyukur akan kuasa Allah. Tapi kalau sesuatu sekarang sudah kembali baik-baik saja, mungkin kita mulai melupakan akan kuasa Allah. 2020, 2021, puncaknya di 2022, 2021, dan 2022 itu ketika Lebaran. Ketika kita dengar sirine, itu hati kita miris, bukan?
membawa pasien COVID, membawa jenazah COVID, mondar-mandir ke sana kemari. Bapak Ibu dan Saudara, di titik itu baru kita menyadari adanya kuasa Allah yang menolong kita, bukan? Tapi ketika situasi sekarang menjadi baik-baik saja, mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara yang sekalian, seringkali kita mengabaikan soli Deo Gloria ini karena kita merasa segala sesuatunya baik, tidak ada kuasa Allah yang menolong kita. Oh Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita dalam situasi seperti itu, sadarlah bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Kuasa Allah, dan hanya karena kuasa Allah dinyatakan atas hidup kita lah, maka kita masih bisa hidup hari ini. Kalau kuasa Allah itu sudah dicabut, sudah selesailah. Sound system ini ada listriknya. Kalau sampai di sumber listriknya PLN itu jeglek, mati, saya harus bengok-bengok lagi. Kalau PLN secara trafonya dimatikan, banyak orang yang juga tidak bisa mengerjakan akan aktivitasnya. Di titik itu baru kita benar-benar merasa perlu adanya listrik. Ya kan? Malam hari semuanya baik-baik saja. Tetapi begitu mati lampu, lilin yang satu itu benar-benar kita rasakan betapa berharganya cahaya itu. Bapak Ibu dan Saudara, kuasa Allah itu menguatkan kita. Kuasa Allah itu yang menjadikan kita tetap hidup sampai dengan hari ini. Kedua, kenapa kita harus soli Deo Gloria? Mengembalikan, mengerjakan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Karena ada rencana Allah atas hidup kita. Dan rencana Allah itu adalah rencana yang menyelamatkan hidup umat pilihannya. Rencana Allah itu bukanlah rencana, bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Kata firman Tuhan, rencana dan rancangan Allah itu adalah rencana dan rancangan yang terbaik, yang memberikan kepada setiap umatnya itu hari depan yang penuh kebahagiaan, hari depan yang penuh dengan kesejahteraan. Bapak Ibu dan Saudaraku, kebahagiaan dan kesejahteraan rencana Allah atas hidup umat pilihannya itu tidak hanya bicara tentang berkat-berkat secara jasmani, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita secara utuh belajar akan firman Tuhan, satu rencana Allah yang mulia, yang terus Allah kerjakan, terus Allah nyatakan, terus Allah berikan bagi umat manusia di dalam sepanjang perjalanan sejarah dunia ini adalah apa? Rencana keselamatan Allah. Rencana keselamatan kekal yang dari Allah. Allah sejak menciptakan dunia, sejak menciptakan manusia di dalamnya, sejak kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, sampai dengan nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, beritanya tetap satu. Allah berkenan merencanakan, mengerjakan keselamatan yang kekal bagi manusia yang jatuh di dalam dosa. Ini rencana yang dibawa, diberitakan, diceritakan, terus diulas mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, bahwa Allah memiliki rencana kekal untuk menyelamatkan umat manusia, umat pilihannya. Rencana keselamatan itu, Paulus katakan, telah diberitakan oleh para nabi, diceritakan di sana, dikisahkan di sana, dinyatakan, diberitakan, sampai digenapi melalui Yesus Kristus, dan terus diberitakan dalam kehidupan sejarah gereja sampai hari ini, sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Rencana Allah terkait dengan keselamatan dan hidup kekal umat manusia yang berdosa itu menjadi rencana utama bagi Allah, bagi umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus, jemaat di Roma, benar-benar menyadari akan hal ini. Mereka bisa ada, mereka bisa hidup, mereka bisa menjalani hidupnya sebagai satu bagian gereja Tuhan karena mereka sadar. Apapun dan siapapun mereka, latar belakang yang berbeda, di dalam rencana Allah yang mulia, keselamatan yang mulia dari Allah melalui Yesus Kristus telah mempertemukan, telah mempersatukan mereka. Kalaupun di dalam rencana Allah itu mereka sudah mendapatkan keselamatan, ternyata masih harus mendapatkan bonus penganiayaan dan penderitaan. Segala sesuatunya tidak menggentarkan iman mereka. Karena mereka tahu apa? Hidup mereka tidak akan berakhir di tengah-tengah dunia ini. Hidup mereka itu akan terus berlanjut kepada kekekalan. Tubuh mereka akan kembali ke tanah. Ada masanya, ada waktunya manusia hidup tengah-tengah dunia ini. Tetapi di dalam rencana Allah keselamatan yang kekal dari Allah, melalui Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya, waktunya habis dalam dunia, tapi dia akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Surga yang mulia, yang Tuhan berikan hanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah memiliki rencana yang mulia atas hidup kita. Rencana keselamatan
Tuhan sudah nyatakan atas hidup kita melalui Yesus Kristus. Rencana-rencana Allah yang lain pasti ada di dalam kehidupan kita. Rencana-rencana yang pasti Tuhan akan nyatakan dan Tuhan berikan dan akan Tuhan genapkan di dalam cara Allah yang ajaib. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekali lagi menjadi orang tua, atau katakanlah kita pernah menjadi seorang guru, standar seorang guru yang baik itu apa sih? Seorang guru yang baik itu adalah dia bisa mengarahkan akan anak-anaknya dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi sangat bisa. Itulah seorang guru yang baik. Dulu waktu masih berkecimpung di dalam dunia pendidikan, sekolah, Bapak Ibu dan Saudara, menurut Bapak Ibu dan Saudara mana yang lebih baik? Sekolah yang baik itu sekolah yang apa? Satu, orang-orang atau anak-anaknya, murid-muridnya yang masuk ke sekolah itu memang adalah anak-anak yang pinter, nilainya baik-baik. Dan setelah lulus, baik. Jadi kalau masuknya rata-ratanya 8 gitu ya, keluarnya rata-ratanya bisa sampai 9, 9,5. Itu baik. Bagaimana dengan sekolah? Muridnya masuk rata-rata nilainya 4, lulus nilainya 8. Lebih baik yang mana? Masuk 8, lulus 9,5, atau masuk 4, lulus 8. Kita cari sekolah yang mana? Ayo, jujur. Kalau kita mau cari sekolah, cari yang sekolah nerima yang muridnya nilai 4? Enggak toh? Kita cuma maunya yang 8, 9,5. Nilai anaknya gak sampai 8, berusaha nyogok, itu udah cerita lama gitu yang terus berjalan supaya bisa diterima di sekolah itu. Kenapa? Itu sekolah favorit, sekolah yang baik. Tapi mari kita berpikir Bapak Ibu dan Saudara, menempatkan diri menjadi seorang pendidik, mendapatkan murid yang sisa-sisa dari sekolah favorit tadi, nilainya 4, 5, 6, rata-rata 4. Bersusah, berjuang, tidak bisa sampai 9,5, mentok sampai 8. Saya lebih menghargai sekolah ini. Saya lebih menghargai guru-guru yang seperti ini. Daripada guru-guru yang nilainya 8, ya mau diapain, kayak soalnya nih, dilahap sama muridnya. Santai, enak. Tapi bagi seorang guru yang mendidik dari nilai 4 sampai dapat nilai 8, jangankan sampai nilai 8, 4 sampai nilai 7 saja, 4 sampai 5,5 saja, yang sama-sama naik 1,5 itu, perjuangannya lebih susah di sini. Tapi itulah seorang guru. Dan mereka akan berjuang mati-matian. Saya selalu menghargai Bapak Ibu dan Saudara, beberapa guru-guru, beberapa sekolah-sekolah yang situasinya sulit dengan situasi keadaan dunia yang seperti ini. Modalnya itu tidak besar. Anak-anak yang masuk itu tidak baik, kurang pintar dan lain sebagainya. Tapi mereka tanpa pernah lelah untuk apa? Mengerjakan segala sesuatunya. Dan sukacita yang terbesar adalah ketika anak itu bisa sampai nilai 8. Bapak Ibu dan Saudara, guru-guru yang baik itu dia akan berusaha. Kalau jam sekolahnya jam 7 sampai jam 3, dia akan lembur sampai jam 4 sampai jam 5. Istirahat, saya pernah jumpai seorang guru. Waktu istirahat, harusnya dia bisa istirahat makan. Karena ada anaknya belum kelar, dia temenin anaknya, ajarin sampai dia nggak makan. Supaya apa sih? Supaya anaknya ini di dalam rencana sang guru bisa menjadi anak yang berhasil. Anaknya salah, dimarahin, diomelin, didisiplin, dihukum. Iya, tetapi ketika anaknya benar, pasti juga akan dipuji dan seterusnya. Dia melakukan segala macam hal untuk membawa anak-anak ini hidup dalam sebuah rencana kebaikan yang mulia. Seorang guru yang terbatas mau mengerjakan banyak hal, supaya rencana dan tujuan dari guru mendidik anak ini benar-benar bisa tercapai. Tidakkah Allah kita yang besar, Allah kita yang ajaib, yang selalu merencanakan yang baik atas hidup umat pilihannya, tidakkah dia akan terus mengerjakan segala sesuatu yang baik atas kehidupan kita? Meskipun kadangkala kita harus mengalami derita, kesulitan di dalam rencana Allah itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Allah sekali lagi tidak pernah membiarkan kita. Kita bisa tetap ada dan hidup sampai kepada kekekalan nanti. Itu karena apa? Karena ada rencana Allah yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus.
Soli Deo Gloria. Karena kita hidup di dalam rencana Allah yang menyelamatkan kita bukan hanya dalam dunia ini, tetapi yang penting lagi adalah menyelamatkan kita di dalam kekekalan. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian kita mengatakan, aku tidak bisa memuliakan Tuhan dalam hidupku. Kenapa? Kalau kita sudah mengaku percaya kepada Yesus, kita mengaku percaya dan menerima hidup kekal itu, kita sudah hidup dalam rencana Allah. Dan kalau kita sudah hidup dalam rencana Allah, kemudian ada kuasa Allah yang menolong dan menopang kita, tidak ada cara lain yang selain kita katakan, terima kasih Tuhan, Soli Deo Gloria. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, hikmat Allah. Kuasa Allah Tuhan nyatakan atas hidup kita. Mendorong kita untuk kita Soli Deo Gloria. Rencana Allah Tuhan sudah nyatakan berikan melalui keselamatan kekal, hidup kekal. Mendorong kita untuk kita terus Soli Deo Gloria. Dan yang ketiga, hikmat Allah. Ada apa dengan hikmat Allah? Hikmat Allah yang mengarahkan hidup kita supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ini menjadi satu hal yang penting. Paulus, jemaat di Roma, mereka mengalami semua hikmat Allah. Ketika mereka sudah diselamatkan, mereka sudah hidup dalam rencana Allah. Hikmat Allah itu yang menolong mereka untuk mereka bertahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Memutuskan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Menjalani hidup dengan berbagai macam pilihan kehidupan yang lama, mereka tetap bisa bertahan. Karena ada hikmat Allah. Mengarahkan hidup supaya mereka tidak kembali kepada kehidupan yang dan aku yang ada di dalam kehidupan. Hikmat Tuhan itu Tuhan nyatakan atas kehidupan. Jika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus Tuhan karuniakan, Tuhan berikan kepada kita untuk memberikan hikmat Allah atas hidup kita. Sehingga bagi orang percaya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang Tuhan, seharusnya tidak perlu bingung di dalam mengambil sebuah keputusan. Kebingungan dalam mengambil sebuah keputusan seringkali terjadi karena apa? Karena kita masih terlalu kekeh mempertahankan hikmat kita yang terbatas. Kita masih terlalu mengandalkan pikiran kita manusia yang terbatas. Kita lupa bahwa ada hikmat pikiran Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Yang Tuhan sudah berikan melalui karunia dan kuat kuasa Roh Kudus. Yang seharusnya kita gunakan untuk menolong dan menunjukkan. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini ketika kita menyambut perayaan Natal, kita pasti ingat dengan kisah orang Majus. Orang Majus ada berapa? Berapa orang Majus? Berapa? Ada yang tahu? 3. Tunjukin dong alamatnya. Kalau di situ disebutkan, di Alkitab disebutkan, 3 orang Majus datang menyembah Bayi Yesus. Ada? Ada? Coba cari, ya. Cari, tidak ada. Tidak ada kata-kata 3 orang Majus, itu tidak ada. Gitu ya. Gambar dan lain sebagainya itu adalah gambaran dari apa? Gambaran dari persembahan yang dibawa emas, kemenyan, dan mur. Gitu, emas, kemenyan, dan mur. Masih sakpiro, kemenyannya sakpiro, murnya sakpiro. Ya kan? Apakah selalu 3? Belum tentu. Tapi yang pasti itu adalah lebih dari 1 orang. Nah, orang-orang Majus ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mereka datang menyembah bayi Yesus yang umurnya sudah 2 tahun, jadi bukan lagi di kandang, gitu ya, sudah ada di rumah. Gambar ini pun juga gambar yang agak menyesatkan, gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara, cerita orang Majus dan cerita gembala itu temponya beda 2 tahun, sekitar 2 tahun, gitu ya, sekitar 2 tahun. Jadi bukan sama-sama pas hari H ketika Yesus lahir. Nah, yang saya mau angkat Bapak Ibu dan Saudara tentang orang Majus ini adalah bagaimana hikmat Allah itu menuntun, menolong orang Majus ini untuk mereka sampai kepada tujuannya, membawa emas, kemenyan, dan mur, dan kemudian bertemu dengan bayi Yesus, menyembah Yesus yang lahir, juru selamat yang lahir. Kenapa orang Majus, orang asing, bukan orang Israel, dari negeri timur yang jauh, rela menempuh perjalanan yang panjang melintasi padang gurun, bertemu dengan Herodes, kemudian sempat berdialog dengan Herodes, dan kemudian sampai satu titik setelah bertemu dengan bayi Yesus, melewati jalan yang lain, pergi kembali ke rumahnya, ke tempatnya. Kenapa mereka bisa sampai melakukan seperti itu? Kenapa mereka tetap bisa semangat mengerjakan itu? Dan mereka tidak ragu sama sekali. Satu alasannya, satu jawabannya. Karena ada hikmat Allah yang menuntun mereka.
Hikmat Allah yang menguatkan mereka. Hikmat Allah yang menjadikan mereka rela meninggalkan keluarganya. Hikmat Allah yang membuat mereka tahu kapan harus berjalan, tahu kapan harus bertanya kepada siapa. Hikmat Allah yang menjadikan mereka tahu bahwa ini loh bintangnya, ini loh tandanya kelahiran Raja besar, Juru Selamat umat manusia. Hikmat Allah yang menuntun sampai satu titik ketemu di rumah di mana bayi Yesus ada bersama dengan orang tuanya pada masa itu. Hikmat Allah pula yang menuntun untuk apa? Untuk mereka kembali melalui jalan yang lain. Karena Herodes berencana untuk membunuh bayi Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah itu ada. Hikmat Allah itu yang menuntun kita sampai dengan hari ini. Hikmat Allah itu yang menolong kita untuk mengambil sebuah keputusan dan kepastian di dalam hidup kita hari ini. Jadi, jangan sia-siakan akan hikmat Allah yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Kita mungkin bukan orang majus, tetapi hidup kita hari ini akan dipenuhi dengan pilihan demi pilihan. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah dimenangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, minimal pilihannya yang terjadi adalah, apakah aku masih boleh melakukan seperti ini? Contoh paling sederhana. Kalau dulu, sebelum kita kenal Tuhan, kita terbiasa dengan hidup bermabuk-mabukan, pesta pora. Suatu saat setelah kita ketemu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, lalu kemudian kita apa? Kemudian kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan. Teman kita mulai nawarin, ayo, kakek-kakek, lo aku tobat, aku nggak mau lagi seperti itu. Cok kakek lah, sak gelas cilik lah, seteguk sajalah, ayo. Sering kan ngadepi seperti itu? Pilihan-pilihan seperti itu? Wes lah, jangan sok suci, jangan sok alim, ndak popol, sak mono nggak garai mabuk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di titik itulah hikmat Allah perlu, dan kita harus ikuti akan hikmat Allah itu. Pertobatan kita, rencana Allah yang kekal yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita, kuasa Allah yang terus menolong hidup kita itu akan sangat berguna ketika apa? Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan sulit atas hidup kita. Hikmat Allah yang menolong kita. Anak-anak muda yang sedang berjuang untuk masa depan ke depannya, mau nikah dengan siapa? Jangankan belum mikir nikah, mikir tentang pacar. Kenapa Tuhan katakan, hendaklah kamu bukan menjadi pasangan yang tidak sepadan, jangan menjadi pasangan yang tidak seiman, cari dan bertahan untuk mencari pasangan yang seiman. Tuhan sediakan, hikmat Allah ada di situ. Hikmat Allah itu akan menolong kita untuk kita memiliki standar hidup yang pasti, memilih pasangan hidup, orang tua yang sedang memilihkan pasangan hidup gitu ya. Bukan lagi ngitung masalah bobot, bebet, bebet, dan lain sebagainya. Nanti bobot, bibit, bebet, gak kena bebek gitu ya. Bukan itu, tapi yang utama adalah apa? Apakah standar kriteria Allah tentang pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, orang yang takut akan Tuhan, yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan, itu ada di dalam dirinya. Masalah ganteng, cantik, dan lain sebagainya sangat relatif. Masalah jenis kerjaan pun sangat relatif. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti pernah dengerin atau pernah lihat, pernah diundang oleh Kick Andy, seorang pilot yang pesawatnya jatuh, orang Indonesia. Pesawatnya jatuh dan kemudian terbakar dan dia mengalami luka bakar berapa persen di dalam tubuhnya sendiri. Kalau hanya kita menaruh, nanti aku mau cari jodoh orang yang ganteng, tampan, kerjaan mapan, pilot. Pasti ganteng, gagah, tinggi. Gajinya gede. Tapi apakah jaminan itu akan membahagiakan kita? Belum tentu. Nah, kalau pas kecelakaan, jadi welek kayak ngono, apakah kemudian akan tinggalkan? Standarnya bukan itu. Standarnya adalah, apakah orang itu, pasangan hidup kita itu, adalah benar-benar orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan atas hidupnya. Membawa kebaikan dan pertumbuhan hidup kita, rohani kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di titik inilah kita memerlukan hikmat Tuhan. Memilih dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, bagaimana cara kita bergaul, berteman. Hikmat Allah sangat kita perlukan di dalam menjalani hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, Natal mengingatkan setiap kita betapa hikmat sang hikmat yang besar itu sudah turun atas hidup kita. Rencana Allah yang kekal sudah ada dan nyata atas hidup kita. Kuasa Allah yang mulia itu Tuhan sudah nyatakan melalui bayi Yesus yang kemudian besar menjadi Yesus, mati di atas kayu salib untuk dihukum, menggantikan hukuman dosa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Soli Deo Gloria, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bukanlah sebuah pilihan.
Soli Deo Gloria itu adalah sebuah konsekuensi logis bagi setiap orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Sebab apa? Seperti yang Paulus tadi katakan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah dari Dia, dari Allah, dikerjakan oleh Allah, dan kita kembalikan kepada Allah. Bagi Dialah, bagi Tuhanlah, kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Karena itu, 3 ciri sederhana bagi orang yang sudah soli Deo Gloria. 1, ya, 3 ciri sederhana bagi orang yang sudah soli Deo Gloria. 1, dia tidak akan mudah mengeluh, seberat apapun hidupnya. Tidak ngomel-ngomel, sejelek apapun hidupnya. Dia akan belajar bersyukur. Kedua, orang yang soli Deo Gloria, sekelam apapun jalan yang dilaluinya, sekuat apapun tarikan dosa berusaha membawa dia untuk hidup dalam dosa, dia tidak akan goyah. Dia akan tetap berjalan di dalam rencana Allah. Dia tidak akan mudah untuk menggadaikan akan iman, jam kebaktian dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu sudah orang yang soli Deo. Ketiga, orang yang soli Deo Gloria, sepelik apapun hidupnya, dia tidak akan pernah bimbang dan bingung menentukan pilihan hidup. Karena hikmat Allah selalu menjadi standar hidupnya. Kita ada di mana sekarang? Masih banyak bingung dalam pilihan hidup? Jangan-jangan kita belum soli Deo, masih soli ego. Masih sering kali jatuh dalam dosa, digodoh titik langsung jatuh? Jangan-jangan kita masih soli ego. Masih sering kali bolos untuk alasan-alasan tertentu, gak baca Alkitab hanya untuk sesuatu yang bernilai duniawi? Jangan-jangan soli ego kita yang lebih kuat. Atau sering ngomel, ngedumel, ono opo titik ngomel, ono opo titik ngomel, ngedumel. Jangankan untuk masalah yang berat, yang ringan saja ngomel, tidak bersyukur. Jangan-jangan bukan soli Deo yang ada dalam diri kita. Soli ego. Padahal Tuhan mau soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami dan ajar kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu atas hidup kami. Meninggikan Tuhan, dan hanya Tuhan yang patut kami tinggikan. Merendahkan diri kami serendah-rendahnya, ego kami, karena sepatutnya kami merendahkan ego kami di bawah kuasa Tuhan, Allah yang ajaib atas hidup kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Di tengah-tengah tekanan dunia, di tengah-tengah pergumulan hidup ini ya Tuhan. Kuasa Allah, rencana Allah, hikmat Allah, kiranya terus menolong kami, terus membawa kami kepada kehidupan, kesempurnaan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mewakili majelis jemaat GKT Shalom Jajak, saya akan membacakan warta jemaat. Majelis jemaat GKT Shalom Jajak mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah mendukung rangkaian kegiatan Natal melalui persembahan atau pemberian yang secara rinci bisa dilihat di lembar warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak dan Ibu sekalian. Natal Komisi Anak dan Komisi Remaja akan diadakan pada hari ini, Minggu 17 Desember jam 9.30 dengan tema Yesus Terang Dunia. Natal Komisi Wanita dan Komisi Usiawan akan diadakan pada hari Rebo 20 Desember jam 6 sore dengan tema Terang Dunia dengan Kasih-Nya. Shalom Youth Christmas Celebration akan diadakan pada hari Jumat 22 Desember jam 6 sore, tema Shine Your Light. Latihan paduan suara untuk ibadah dan perayaan Natal tahun 2023 minggu ini akan diadakan pada hari Senin 18 Desember jam 6 sore
dan pada hari Kamis 21 Desember jam 6 sore. Harap perhatian dan kehadiran setiap anggota paduan suara. Pada hari Sabtu 23 Desember jam 6 sore di rumah keluarga Ibu Herlin Sembulung akan diadakan kebaktian ucapan syukur. Melalui warta ini sekeluarga Ibu Herlin mengundang semua jemaat untuk menghadiri kebaktian ucapan syukur tersebut. Sehubung dengan diadakan gladi bersih, ibadah dan perayaan Natal, maka kebaktian umum pada hari Minggu 24 Desember, minggu depan ya, akan diadakan hanya 1 kali, jam 7. Harap perhatian dan kerjasama dari semua jemaat. Setelah ibadah diadakan gladi bersih untuk Natal tanggal 25 Desember. Anggaran untuk seluruh rangkaian kegiatan Natal tahun 2023 di gereja kita telah ditetapkan sebesar 35 juta. Setiap jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Natal melalui amplop persembahan Natal yang tersedia di meja penyambutan untuk dikumpulkan di sepanjang bulan Desember. Jadwal kegiatan, penatalayan, dan warta jemaat lengkap dapat dilihat dalam lembah warta jemaat. Untuk laporan persembahan dapat dilihat di slide. Dan bagi para penatalayan harap mempersiapkan diri dengan baik. Dan jika ada kesalahan laporan persembahan, mohon bisa memberitahu kepada majelis jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur Tuhan kita, dan yang Roh Kudus memampukan kita. Ini saatnya kita masuk dalam pelayanan persembahan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu dengan membawa hormat dan syukur atas kasih setiamu yang selalu menyertai dan memberkati kami. Hingga saat ini kami dapat mempersembahkan dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Berkati yang mengelola dan berkati kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, seperti yang kita yakini, di keheningan malam itu, di palungan yang sunyi, bersinar mulia kehadiran para malaikat surga pada para gembala, mewartakan sukacita kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kidung para malaikat menggema, Soli Deo Gloria, berpadu dengan alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh Dian mulia, dari gunung daripada hidung malaikat bergema Gloria.
selamat kita. Langit juru selamat diberikan lagunya, puji dan syukur Dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Excelsis Deo. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya dan Esa. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang hidup, terus jalani hidup dengan kuasa, rencana, dan hikmat Allah yang kekal. Dan lihatlah apa yang akan Tuhan kerjakan dan nyatakan di dalam hidupmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang senantiasa mengasihimu dengan kasih-Nya yang kekal, anugerah keselamatan sejati dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, penyertaan, dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, memimpin, memenuhi, mengarahkan hidupmu sekalian, sekarang dan sampai selamanya Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk. Ya, saya memberikan beberapa penekanan. Yang pertama, setelah ini jam 9:30 Natal remaja dan sekolah minggu. Yang punya anak atau cucu bisa diingatkan, diajak gitu ya. Lalu minggu ini adalah minggu yang sangat penuh. Natalan KW, usiawan, Natalan Youth gitu ya, hari Rabu dan hari Jumat, latihan demi latihan sampai Senin, sampai Minggu, sampai Senin lagi gitu ya. Itu banyak kegiatan. Informasi nanti akan terus diupdate melalui grup WA. Mohon para pelayan-pelayan yang terlibat di dalamnya juga bisa ikuti setiap latihan, setiap apa persiapan yang ada sesuai dengan jadwalnya. Itu pun masih ada yang harus nyisipin di sana sini. Dan mohon kerjasamanya untuk kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Dan yang terakhir, minggu depan kebaktian masih 1 kali jam 7 gitu ya. Sampai nanti tanggal 31 juga masih 1 kali jam 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan bersaat teduh.